Ada 5 nilai kasih dalam hubungan. Yang pertama ketulusan, yang kedua penghargaan, yang ketiga kesetiaan, yang keempat pengorbanan, dan yang kelima pengampunan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasihlah yang membuat kita bisa menghargai perbedaan. Kasih yang membuat kita bisa bersatu. Despite of kekurangan, perbedaan pandangan, beda latar belakang, beda warna kulit. Kita semua bisa sama-sama karena kasih. Amen. Dan di dalam pernikahan penting sekali. Kasih menjadi satu-satunya alasan kenapa kita menikah. Karena kasih merupakan fondasi terkuat, alat perekat terbaik dalam hubungan. Orang gak boleh nikah bukan karena cinta. Jangan nikah karena harta. Jangan nikah karena wajah. Jangan nikah karena status sosial aja. Menikahlah karena Anda menemukan orang yang Anda cinta. Katakan amin. Bu Heni kalau gak ketemu gimana? Gak usah nikah. Karena nikah karena cinta aja. Itu pergumulannya luar biasa. Apalagi kalau gak nikah karena cinta. Saya akan khotbah tentang pengorbanan dan pengampunan sebagai salah satu nilai kasih dalam hubungan. Pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah dalam hidup kita. Amen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tanda kasih Tuhan dalam hidup kita adalah dia mengaruniakan. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya bagi kita. Tanda orang mengasihi, dia memberi. Katakan amin. Tanda kasih yang kedua, kenapa Bapa memberikan Yesus bagi kita? Untuk menebus dosa kita. Tanda kasih yang kedua adalah orang mau mengampuni. Jadi dalam hubungan ada kasih akan terbukti ketika orang berani berkorban, mau memberi. Tanda kasih itu memberi. Cara orang mengasihi itu berbeda-beda, tapi orang yang mengasihi pasti dia memberi. Saya termasuk orang yang hobi ngasih hadiah. Gift saya adalah kemurahan hati. Karunia dari Tuhan adalah kemurahan hati. Makanya dipercayakannya nolong orang miskin. Nah, setiap kali saya pergi kemanapun. Ke luar negeri, keluar kota. Tidak pernah tidak bawa pulang oleh-oleh. Kadang-kadang kesel sama diri sendiri. Karena apa? Seringkali persembahan kasih yang saya peroleh dari pelayanan itu. Habis bahkan kurang. Buat beli oleh-oleh. Ke Israel aja contohnya. Persembahan kasih saya habis cuma buat beli oleh-oleh. Bahkan kadang-kadang kurang saya harus nombok. Tiap kali berangkat, saya sudah dalam hati gini. Kan ke Israel itu 1 tahun bisa 3-4 kali. Jadi saya bilang sama suami saya. Kali ini gak usah beli oleh-oleh ya. Kan kemarin bulan lalu baru pergi gitu. Baru bagi-bagi oleh-oleh. Tapi gak bisa. Begitu berangkat tetap beli. Karena lihat ini ingat. Si Rike doyan korma loh. Jalan dikit. Si itu suka wine manis loh. Jadi aduh selalu ingat orang-orang yang saya kasihi. Jadi gak pernah gak bawa pulang oleh-oleh. Anak-anak asrama. Dulu cuma berapa? 6 pertama-tama. Sekarang 76. Januari nambah lagi. Setiap kali ulang tahun kan mama harus kasih kado. Mama kan. Dari yayasan kan beda. Jadi dulu kalau ulang tahun saya ngasih angpau. Angpau full price angpaunya. Anak makin banyak, makin berat saudara. 1 bulan yang ulang tahun bisa 5. Bulan berapa tuh ya saya babak belur. Soalnya staf ulang tahun, anak-anak ulang tahun. Sampai ada yang saya pura-pura merem lah gak kasih angpau lagi. Habis banyak banget. Nah orang kalau mengasihi gak mungkin gak memberi. Tadi suami saya khotbah juga
Kita tuh nggak janjian. Dia siapin khotbah sendiri, saya siapin khotbah sendiri. Tapi isi khotbahnya bisa sama. Dia khotbah ini juga tadi. Sampai saya bilang gini, orang bisa memberi tanpa kasih. Misalnya kita ngasih tips ke tukang sampah. Kan kita nggak mengasihi dia, kita kasih aja, betul nggak? Orang bisa memberi tanpa kasih. Tapi orang nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Tanda orang mengasihi itu dia biasanya kasih hadiah, kasih uang, kasih waktu, kasih perhatian, kasih pelayanan, tenaga, sentuhan, pelukan, pujian. Bahasa kasih tiap orang beda. Nah, kalau orang mau mengasihi, dia pasti mau berkorban. Masih ingat ketika Anda jatuh cinta pertama kali, siapa yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Supaya saya nggak ngomong sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu. Sedikit. Hah? Saya mau tanya sekali lagi, jangan malu-malu dong, jangan ada dusta di antara kita. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Angkat tangan. Ada yang belum loh. Perawan ting-ting Eka. Saya kasih tahu, waktu kita jatuh cinta, kita korbanin waktu, pulsa HP, ada amin. Kita tidur begadang. Saya ingat dulu kalau pacaran, telepon tuh bisa jam-jaman.